24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Pastinya Ukraina nggak tinggal diam. Serangan Rusia dibalas dengan serangan balik cepat oleh Ukraina. Perang pun terus berjalan sampai akhir video ini dibuat, tepatnya akhir Desember 2025. Itu perang yang terjadi saat ini. Sebelumnya udah ada Perang Dunia II dari tahun 1939 sampai 1945. Sebelumnya lagi ada Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 sampai dengan 1918. Di Indonesia pernah terjadi Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830 antara pejuang kemerdekaan dengan prajurit kolonial. Di Jepang, perang antar klan pada era Sengoku udah kayak rutinitas harian. Di Eropa, tepatnya pada masa Kekaisaran Romawi, terjadi Perang Gallia yang dikomandoi Julius Caesar. Pada masa Yunani kuno, Athens perang versus Sparta yang dikenal dengan Perang Peloponnesos. Gila, gokil. Sepanjang sejarah umat manusia nggak pernah lepas dari yang namanya perang. Manusia tuh hobi banget ya sama perang. Bikin pelajaran sejarah makin kompleks aja. Kenapa sih manusia perang? Ada banyak faktor pemicu. Bisa karena perebutan wilayah kekuasaan, konflik politik, karena melindungi kelompoknya, atau bisa karena cinta. Maksudnya cinta tanah air, kayak perang kemerdekaan. Apapun alasannya, secara psikologis orang-orang tuh ngerasa cemas, terbebani, dan stres dengan adanya perang. Apalagi yang ikut terjun langsung ke medan perang. Nah, buat ngurangin kecemasan dan beban moral itu diciptakanlah sosok bayangan. Siapakah bayangan itu? Dialah sang dewa-dewi perang. Secara psikologis, dalam lubuk hati yang terdalam, manusia tuh ngerasa gak enak dan ngerasa bersalah kalau harus menyakiti dan melukai orang lain yang gak dikenal dan gak ada urusan sama hidup mereka. Tapi di satu sisi, itu harus dilakuin dengan apapun alasannya. Nah, orang-orang zaman dulu yang menganut politeisme, yaitu percaya sama dewa-dewi, itu ngelimpahin perasaan gak enak dan beban psikologis itu ke sang bayangan atau sosok tak nampak, yaitu dewa atau dewi perang. Yang mana dalam kepercayaan mereka, dewa atau dewi perang ini jadi legitimasi dan pembenaran atas tindakan menyakiti pihak lain dan perang yang mereka lakuin. Ritual pemujaan dewa-dewi perang pun dilakuin buat bikin mereka lebih tenang dan gak stres-stres amat. Karena itulah, di hampir setiap mitologi yang ada di dunia, ada aja yang namanya dewa atau dewi perang. Siapa aja sih dewa-dewi perang ini? Ayo kita bahas satu persatu. Ares. Dalam mitologi Yunani, Ares adalah putra dari Zeus dan Hera. Ares ini dewa perang, personifikasi kekerasan, keganasan, kekacauan perang dalam pantheon Yunani. Dari sejak awal, Ares dikenal sebagai dewa yang temperamen, keras, dan juga impulsif. Dalam mitos awal, Ares ini sering turun ke bumi, ikut perang suku, ngehasut peperangan kecil, tapi hasilnya selalu sama. Perang brutal, korban gede, nggak ada resolusi. Para Olympians nih sebenarnya benci Ares. Dan para manusia tuh takut sama Ares. Dan nggak menghormati dewa ini juga gitu. Nggak ada beda jauh ya sama dosen killer. Suatu ketika dua raksasa bersaudara yang namanya Otus dan Ephialtes yang dikenal sebagai Aloade nangkep Ares. Nah, siapa sih Aloade? Mereka ini bukan sekedar raksasa biasa. Setiap tahun tubuh mereka tuh tumbuh membesar secara nggak wajar. Di usia 9 tahun aja mereka udah cukup gede buat nantang langit. Ambisi mereka gokil, mereka tuh pengen gulingin Olympus. Dan langkah pertama mereka buat ngelumpuhin para dewa adalah dengan menculik otot dari Olympus itu sendiri. Mereka ngincar Ares. Gimana bisa ceritanya dewa perang yang merupakan ototnya Olympus itu diculik sama dua remaja raksasa? Jawabannya sederhana, Ares tuh seringkali terlalu sombong, dia ngeremehin lawan. So, Ares pun disekap di dalam sebuah guci perunggu raksasa. Selama 13 bulan sang dewa perang mendekam di situ, tanpa cahaya, tanpa ruang buat bergerak, tanpa pengikutnya, Phobos dan Deimos. Secara psikologis, ini tuh siksaan paling berat buat entitas yang eksistensinya bergantung sama kekuatan fisik. Dunia di luar jadi sunyi, tapi ini bukan kesunyian yang damai. Ini tuh kesunyian yang gak alami, karena api yang biasanya membakar semangat manusia udah padam. Konon dalam 13 bulan itu Ares tuh hampir gak waras. Mungkin aja dia selamanya bakal terjebak di dalam situ, kalau bukan karena pengkhianatan dari dalam keluarga raksasa itu sendiri. Eriboea, ibu tiri para Aloade, ngasih tahu Dewa Hermes tentang lokasi guci itu. Dewa Hermes pun bergegas dan langsung buka tutup perunggu itu. Ares gak lagi kelihatan kayak dewa yang gagah. Keluar-keluar tubuhnya kurus, lemah dan gemeteran.
Sedangkan para raksasa, mereka akhirnya tewas di tangan Artemis. Perang Troya, 10 tahun pertumpahan darah yang ngelibatin bukan cuma manusia aja, tapi juga para penghuni langit. Disinilah Ares turun langsung ke bumi. Tapi jangan bayangin dia turun sebagai jenderal yang bijak. Ares turun ke Troy kayak badai kencang yang berhembus secara ngalor ngidul. Buat dia, gak peduli siapa yang menang selama darah terus mengalir di tanah Troy. Awalnya dia janji ke ibunya, Hera, buat membantu bangsa Yunani atau Achaea. Tapi karena sang istri, lebih tepatnya sang selingkuhan sih, Aphrodite dukung Troy, Ares berkhianat dan ikutin Aphrodite buat bantuin Troy. Tapi di Troy, Ares nerima penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dewi Athena yang emang udah sebel banget sama Ares, ngasih penglihatan suci ke seorang pahlawan manusia bernama Diomedes supaya bisa ngelihat wujud dewa. Pas Ares nyerang, Athena belokin tombak Ares dan sebaliknya, dia nancepin tombak Diomedes tepat ke perut sang dewa perang. Tombak itu nembus kulit keras Ares. Buat pertama kalinya, Iker, darah emas para dewa, tumpah ke tanah oleh tangan manusia. Dewa perang itu jeritan. Jeritannya konon menggetarkan bumi. Terus dia kabur balik ke Olympus ngadu ke sang ayah, Zeus. Dalam naskah Iliad, Zeus itu ngomong ke Ares, "Jangan datang padaku, kau yang paling kubenci di antara para dewa. Bagiku kau adalah dewa yang paling menjijikan di Olympus. Kau hanya menyukai perselisihan, perang, dan pertempuran." Secara genealogis, Ares emang anak Zeus dan Hera, tapi secara moralitas, Ares anak dakjal. Athena, Titanomachy, perang 10 tahun antara para Titans, representasi dari kekuatan alam yang liar dan gak terkendali, ngelawan para dewa Olympus yang mewakili hukum dan keteraturan. Dalam perang ini, para Olympians berhasil naklukin para Titans. Tapi di akhir periode perang ini, Zeus tuh ngerasa ketakutan. Bukan karena Titans, tapi karena sebuah nubuat. Salah satu istrinya, Metis, dewi kecerdikan dan perencanaan, bakal ngelahirin anak yang melampaui ayahnya. Gak pengen bernasib kayak Kronos, Zeus nelan Metis hidup-hidup. Tapi ya, seperti layaknya di cerita-cerita mitologi, Metis dijadiin tetesan air terus diminum sama Zeus. Bertahun kemudian, Zeus tersiksa sakit kepala yang gak tertahankan. Langit bergetar sama jeritannya. Hephaestus, atau di versi lainnya bukan Hephaestus, Prometheus, ngebelah kepala Zeus dengan kapaknya. Tapi versi yang umum sih Hephaestus ya. Dari dalamnya, Athena meloncat keluar. Udah gede, udah pakai helm, tombak, dan perisai. Athena lahir dari pikiran Zeus, bukan dari darah atau nafsu. Sejak awal dia ngewakilin perang yang dipikirin, strategis, bukan perang yang dilampiasin kayak si Ares. Gaia, sang ibu bumi, itu gak bisa nerima kekalahan anak-anaknya para Titans di peristiwa Titanomachy. Dari tetesan darah Uranus, dia melahirkan pasukan pembalasan dendam, para Gyges atau Gigantes. Makhluk-makhluk ini bukan sekedar gede, mereka tuh kebal sama senjata para dewa. Ada sebuah ramalan kuno yang membayangi Olympus. Para dewa tidak bisa membunuh raksasa tanpa bantuan seorang fana atau mortal. Di tengah kepanikan para dewa, Athena berdiri tegak. Dia gak gentar sama ukuran lawan karena dia tahu kalau setiap monster, segede apapun itu, punya titik lemah. Nah, ini kecerdasan Athena. Sementara dewa lain sibuk ngasah pedang dan nge-gym supaya kuat berotot, Athena nih bergerak secara taktikal. Dia tahu mereka butuhin seorang manusia yang fana buat menggenapi ramalan. Dia jemput deh Heracles alias Hercules. Athena bukan cuma bawa otot, dia bawa kunci kemenangan. Dia bimbing Heracles ke medan laga, jadi mentor, pelindung, dan pengatur serangan. Athena nggak cuma memerintah dari belakang, di medan tempur dia nih sosok yang paling mematikan. Ketika raksasa Enceladus nyoba kabur, Athena nunjukin kekuatannya yang mengerikan. Dia nggak sekedar nikam raksasa itu, dia ngangkat seluruh pulau Sisilia dan ngelemparinnya ke atas sang raksasa. Nguburnya selamanya di bawah gunung Etna. Sampai hari ini konon letusan gunung Etna adalah nafas kemarahan Enceladus yang tertindih beban strategi Athena. Gak cuma itu, dia ngalahin raksasa Pallas. Dia nguletin Pallas dan pakai kulit raksasa itu buat memperkuat perisainya. Guys, puncak kecemerlangan Athena kelihatan pas dia ngelawan Alkyoneus, raksasa yang gak bisa mati selama dia menyentuh tanah kelahirannya. Setiap kali Heracles mukul dia jatuh, tanah kelahirannya ngasih dia kekuatan baru. Para dewa lain pada frustasi, tapi Athena ngelihat polanya. Dia bisikin instruksi ke Heracles, seret dia keluar dari tanah airnya. Begitu Alkyoneus terpisah dari tanah kelahirannya, keabadiannya hilang. Dan dengan satu serangan, tamat udah. Athena menang karena dia mampu menggabungkan kekuatan dewa, keberanian manusia, dan rahasia alam semesta.
Dia nih pengingat bahwa di tengah kekacauan yang paling gede sekalipun, pikiran yang jernih adalah senjata yang paling mematikan. Ingat ya, pikiran yang jernih, jangan pikiran kotor mulu. Di cerita sebelumnya aku udah cerita tentang Ares sang dewa perang. Terus apa bedanya dengan Athena si dewi perang? Kalau Ares gambarin perang sebagai kerusakan, brutalitas, dan nafsu, sementara Athena gambarin perang sebagai strategi, kebijaksanaan, dan pembangunan peradaban. Di perang Troya dia berpihak pada Yunani karena dia menilai Troya bersalah secara moral. Athena gak bertempur dengan tombak di garis depan. Dia mempengaruhi jalannya perang dari balik layar. Dia melatih para pahlawan. Odysseus ahli tipu daya, Diomedes petarung disiplin, Achilles kekuatan yang harus diarahin bukan dilepas liar. Bahkan Athena melalui Diomedes berhasil membuat Ares terluka dan kabur balik ke Olympus sambil meringis kesakitan. Ketika perang 10 tahun gak kunjung selesai, Athena lah yang mengilhami ide kuda Troya, Trojan Horse yang terkenal itu. Sebuah strategi yang mengakhiri perang tanpa pertempuran terbuka. Ini nunjukin otak lebih unggul dari otot. Tahu nggak gigs, pada masa awal dunia Yunani ada sebuah kota muda di Attika. Tanahnya berbatu, lautannya keras, dan masa depannya belum jelas. Para manusia kota itu mohon ke para dewa, siapa yang bakal jadi dewa pelindung kami? Dua dewa menjawab panggilan itu, Poseidon, dewa laut, dan Athena, dewi kebijaksanaan dan perang. Zeus mutusin, kalian berdua boleh bersaing. Siapa yang ngasih hadiah terbaik bagi manusia, dialah pelindung kota ini. Ini cerita udah sering banget aku cover di channel ini, tapi buat yang belum pernah nonton, kalian bisa dengerin cerita ini. Poseidon melangkah lebih dulu. Dia ngangkat trisulanya dan hantam tanah Akropolis dengan kekuatan penuh. Tanah bergetar, langit bergemuruh. Dengan satu hantaman trisula ke batu Akropolis, dia nyiptain sebuah mata air yang memancar deras. Rakyat kota terpesona, air di tengah bukit yang kering adalah sebuah keajaiban. Tapi ketika mereka ngedekat buat minum air itu, mereka kecewa. Air itu asin. Poseidon dewa laut dan dia cuma bisa ngasih apa yang dia miliki, lautan. Terus Athena maju, gak ngantem tanah, dia nanam sesuatu. Gak ada gemuruh, gak ada gempa. Cuma sebuah pohon kecil, santai, tenang, sederhana. Dari tanah berbatu tumbuh pohon zaitun. Athena ngejelasin, zaitun ngasih makanan, minyaknya memberi cahaya, kayunya memberi bahan bangunan, akarnya ngiket tanah dan mencegah erosi, dan yang terpenting, pohon ini bertahan puluhan tahun. Dan jangan ditebang buat pohon sawit ya. Dalam banyak versi, mayoritas penduduk kota milih Athena. Poseidon kalah. Dan kayak Poseidon biasanya, dia murka. Dia banjirin Attika, guncang tanah, dan mengutuk kota. Tapi Zeus menghentikan dia. Karena keputusan udah dibuat, kota itu pun dinamai Athena. Athens. Di Yunani dia nih Ares, sosok haus darah yang dijauhi para dewa. Tapi pas dia udah nyebrang laut menuju Roma, dia berubah namanya jadi Mars, bukan lagi sekedar simbol kegilaan perang. Bagi bangsa Romawi, Mars nih simbol ketertiban, disiplin, dan yang paling penting, identitas. Menurut tradisi Romawi, Mars adalah putra Juno dan dalam beberapa versi dia lahir tanpa campur tangan Jupiter. Ceritanya bermula ketika Juno merasa dipermalukan karena Jupiter melahirkan Minerva alias Athena dari kepalanya sendiri. Dengan bantuan Flora, dewi bunga dan kesuburan, Juno nyentuh bunga magis yang memungkinkan dia ngandung sendiri. Dari rahim Juno lahirlah Mars. Sejak awal Mars nih bukan anak pemberontak atau liar, dia lahir sebagai simbol vitalitas, kekuatan, dan musim semi. Waktu dimana tanah dibajak dan perang dimulai. Bagi Romawi, perang dan pertanian nih dua sisi mata uang yang sama. Kamu nanam gandum untuk memberi makan bangsa, dan kamu berperang untuk melindungi gandum itu. Mars dibesarkan jauh dari istana para dewa, yakni di alam liar Italia kuno, di antara hutan, ladang, dan perbatasan. Kisah terpenting Mars dimulai bukan di medan perang, tapi di sebuah kuil Vestal. Rhea Silvia, seorang perawan Vestal dan putri Raja Numitor, dipaksa bersumpah sama pamannya Amulius supaya nggak ngelahirin pewaris tahta. Tapi Mars datengin dia. Dalam mitologi Romawi, pertemuan ini tuh bukan skandal asmara kayak kisah Ares dan Aphrodite, tapi adalah peristiwa kosmik yang ngelahirin sebuah bangsa. Rhea Silvia mengandung dan melahirkan Romulus dan Remus. Ketika bayi itu dibuang ke sungai Tiber buat dibunuh, Mars nggak campur tangan langsung karena dia percaya pada seleksi alam dan ketahanan. Seekor serigala betina
kemudian nyusuin mereka, biarpun rasanya agak sepet pastinya. Romulus tumbuh jadi pendiri Roma dan raja pertamanya. Dalam setiap kemenangan Romulus, Mars hadir sebagai inspirasi keberanian, legitimasi perang, dan pembenaran ekspansi. Ketika Romulus membunuh Remus karena melanggar batas kota, itu tuh bukan tragedi pribadi, itu jadi simbol bahwa negara tuh lebih penting daripada persaudaraan. Setelah Romulus wafat, dia didewakan sebagai Quirinus dan Mars jadi bapak resmi bangsa Romawi. Sejak saat itu Mars bukan cuma dewa perang aja, tapi dewa identitas nasional. Dia sering ditemenin sama Bellona, dewi perang, Vertus, keberanian, dan Honos, kehormatan. Setiap musim perang Romawi dimulai pada bulan Marsius atau Maret, dinamain dari Mars. Sebelum tentara pada berangkat nih, senjata diberkatin dulu nih di kuil Mars, kuda-kuda pada dikorbanin. Ada sebuah legenda tentang Ansil, perisai suci Mars yang jatuh dari langit sebagai janji perlindungan bagi Roma. Raja Numa Pompilius merintahin pembuatan 11 replika yang identik supaya perisai aslinya nggak bisa dicuri. Setiap tahun para pendeta Mars yang disebut Sali nari di jalanan Roma bawa perisai ini. Ini tuh ritual psikologis. Roma pengen mastiin bahwa Mars selalu ada di pihak mereka. Morrigan. Dalam mitologi Irlandia, Morrigan bukan lahir seperti manusia atau dewi Yunani. Dia tuh muncul gitu aja. Dia berasal dari Tuatha De Danann, bangsa para dewa Irlandia, anak dari sosok misterius Delbaeth atau Ernmas, tergantung dari sumber mana. Morrigan nih sering digambarin sebagai trinitas, 3 dewi dalam 1 jiwa. Ada Bad yang menyebarkan ketakutan di medan tempur supaya prajurit saling bantai. Ada Macha yang mewakili hak atas tanah dan kekuasaan, dan Anan, sang pemetik nyawa. Morrigan bisikan sebelum perang, firasat buruk sebelum darah tumpah, dan kepastian bahwa setiap kemenangan selalu menuntut korban. Bagi kaum Celtic, perang ini adalah bagian dari siklus alam. Kayak musim gugur, Morrigan nih musim gugur bagi nyawa manusia. Dia adalah pengingat bahwa di balik kemegahan perang hanya ada satu hasil akhir, kematian. Sebelum perang terbesar Irlandia terjadi, Morrigan ketemu sama Dagda, raja para dewa. Pertemuan mereka terjadi di tepi sungai Unius menjelang pertempuran besar ngelawan bangsa Fomorian. Mereka bersatu secara fisik dan simbolik. Dagda melambangkan kekuatan, kesuburan, dan stabilitas kosmik. Morrigan melambangkan kehancuran, nasib, dan kematian di medan perang. Persatuan mereka ini tuh kayak pernyataan perang dan kehidupan gak pernah terpisah. Dalam pertempuran Magtwyr, Morrigan gak bertarung kayak dewa-dewa lain. Dia nih menyanyikan kehancuran. Dengan sihir dan nyanyiannya, dia matahin keberanian musuh, ngacauin barisan Fomorian, bikin para prajurit ngelihat kematian mereka sendiri sebelum beneran meninggal. Dia berubah bentuk jadi burung gagak di atas medan tempur, jadi serigala di antara bangkai, jadi perempuan tua pencuci baju berdarah. Ketika Raja Fomorian, Balor, dikalahin sama Lugh, Morrigan nih adalah dewi yang menyatakan kemenangan. Dia keliling Irlandia sambil nyanyi, bukan lagu kemenangan, tapi lagu peringatan. Kisah Morrigan yang paling terkenal adalah hubungannya dengan Cuchulainn, pahlawan besar Irlandia yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Kalau kamu belum nonton, nonton ya. Morrigan datengin Cuchulainn dalam wujud perempuan cantik, nawarin cinta, perlindungan, dan kemenangan abadi. Cuchulainn nolak. Morrigan gak marah, cuman agak sakit sedikit. Dalam pertempuran berikutnya, Morrigan nguji Cuchulainn. Dia nyerang Cuchulainn sebagai belut, melilit kakinya di sungai. Sebagai serigala, dia nerjang ternak dan prajurit. Sebagai sapi betina, dia ngamuk di tengah medan perang. Pada suatu hari, Cuchulainn ketemu sama perempuan tua yang merah susu sapi. Dia terluka. Dengan belas kasihan, Cuchulainn memberkatinya dan setiap berkat itu menyembuhkan luka Morrigan. Dia menyadari siapa perempuan itu. Cuchulainn sadar kematiannya mendekat. Dalam legenda Celtic, prajurit yang akan mati dalam pertempuran itu sering ngelihat seorang wanita tua di tepi sungai yang lagi nyuci pakaian perang mereka yang penuh darah. Kalau seseorang kesatria ngelihat itu, nah itu tuh tanda kalau hidupnya akan berakhir hari itu juga. Morrigan nggak bunuh dia sih secara langsung, dia cuma nunjukin takdirnya. Saat Cuchulainn tewas, Morrigan muncul sebagai gagak hinggap di bahunya yang meninggal sambil berdiri. Tugas Morrigan bukan mencabut nyawa, melainkan memastikan takdir kematian seseorang terpenuhi. Tyr. Sebelum Odin jadi pusat kekuasaan di Asgard, sebelum Valhalla dipenuhi nyanyian perang, Tyr udah lebih dulu dikenal nih. Dia adalah dewa perang tertua dalam kosmologi Nordik, bahkan namanya berasal dari akar Proto-Indo-Eropa, Daios, yang berarti dewa langit atau penguasa ilahi.
Ini nandain kalau Tyr tuh dulunya adalah dewa tertinggi sejajar dengan Zeus, Deus Pitar, dan Jupiter pada tradisi Indo-Eropa lain. Ada dua versi asal-usul Tyr. Di versi Poetic Edda, ayahnya Tyr ini adalah raksasa bernama Hymir. Tapi di versi Prose Edda, Tyr adalah putranya Odin. Ini versi yang lebih modern pada masanya buat memperkuat posisi Odin sebagai All-Father. Tyr adalah dewa perang yang sah dan adil, sumpah prajurit, perjanjian antar klan, dan keadilan kosmik. Setiap sumpah yang diucapkan sebelum pertempuran dipersembahkan atas nama Tyr. Melanggar sumpah berarti mengundang kutukan ilahi. Di medan perang, Tyr nggak digambarin ngamuk kayak Thor atau berintrik kayak Odin. Dia bakalan berperan sebagai penentu siapa yang benar dapat kemenangan. Tapi justru nilai ini perlahan-lahan jadi kelemahan dia. Ketika Loki dan raksasa Angerboda ngelahirin anak-anak yang mengerikan, tahu kan anak-anak Loki, sering banget aku bahas di channel ini. Ada Fenrir, Jormungand, Hel. Para dewa ngelihat pertanda kehancuran dari sini nih. Fenrir, serigala raksasa, tumbuh dengan cepat. Setiap hari dia makin besar, makin liar, makin gak terkendali. Semua dewa takut kecuali Tyr. Dia ini satu-satunya dewa yang berani ngasih Fenrir makan. Dia percaya kalau makhluk ganas pun bisa dijinakkan oleh rasa percaya. Para dewa mutusin buat membelenggu Fenrir. Mereka nyiptain rantai-rantai kuat, Ledinger dan Dromi, tapi semuanya dipatahin. Akhirnya para kurcaci menciptakan Gleipnir, belenggu tipis dari hal-hal yang mustahil. Ini juga aku sering cerita. Jadi belenggu ini diciptain dari bahan-bahan kayak suara langkah kucing lah, janggut wanita lah, akar gunung, napas ikan, dan urat burung. Fenrir curiga, dia tahu nih ini bukan rantai biasa. Dia bilang, kalau kalian jujur, salah satu dari kalian harus meletakkan tangan di mulutku sebagai jaminan. Nah, para dewa udah panik nih, saling lihat-lihatan. Gak satu pun bergerak, cuman pelanga-pelongo. Cuman Tyr yang maju, dia berani meletakkan tangannya ke rahang Fenrir. Pas dia diikat pakai Gleipnir, udah kelok nih, Fenrir meraung dan langsung menggigit. Dan tangan kanan Tyr pun ludes, hilang. Sejak hari itu Tyr dikenal sebagai one-handed god. Tapi dunia berubah. Perang gak lagi soal kekesatriaan, tapi soal strategi, manipulasi, dan kekuatan massal. Odin dengan kecerdikan dan sihirnya ngambil alih peran dewa perang utama. Thor jadi ikon kekuatan rakyat, dan Tyr pun dilupain. Saat Ragnarok tiba, dunia runtuh sesuai nubuat. Fenrir lepas, Jormungand bangkit, langit terbakar. Tyr menghadapi Garm, anjing penjaga dunia bawah yang sama buasnya, kayak Fenrir. Mereka bertarung tanpa sihir, tanpa bala bantuan, cuma dua makhluk yang paham kalau perang ini adalah kewajiban, bukan pilihan. Mereka saling membunuh, dan Tyr pun menghembuskan nafas terakhirnya di sini. Third, masih dari mitologi Norse, sebelum ada Odin, sebelum ada Thor, bahkan sebelum alam semesta diciptain, yang ada hanyalah kekosongan. Di satu sisi ada Niflheim, dunia es, dingin, dan kabut. Di sisi lain Muspelheim, dunia api murni, panas, cahaya, dan kehancuran. Di Muspelheim berdirilah Surd. Dia bukan diciptain loh ya. Dia secara ujuk-ujuk ada. Surd penjaga perbatasan api kosmik. Pegang pedang yang bersinar lebih terang daripada matahari. Api yang mengelilingi dia bukan api biasa, tapi adalah api pencipta sekaligus pemusnah. Ketika panas Muspelheim ketemu sama es Niflheim, dari lelehan es lahirlah Ymir, raksasa pertama. Dari Ymir seluruh kosmos Nordik bermula. Nah, ini jadi deh penciptaan dunia di mitologi Nordik, salah satu video mitologi yang paling pertama yang ada di channel ini. Salah satunya ya. Kalau kalian belum nonton yang itu. Jadi dengan kata lain, tanpa Surd dan apinya, dunia tuh nggak akan pernah ada. Asal-usul Surd adalah sebuah misteri. Dia penghuni pertama alam semesta. Pas para dewa sibuk membangun Asgard dan manusia bangun peradaban, Surd cuma diem. Bagi bangsa Norse, Surd adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang dimulai itu harus diakhiri. Dia nggak benci para dewa, dia nggak punya dendam pribadi sama manusia. Buat dia, ngancurin dunia itu cuma tugas saja, sesuai SOP dan job desk. Para dewa tahu tentang Surd. Mereka tahu Muspelheim dijaga sama dia, dan mereka tahu satu nubuat paling mengerikan. Saat Surd bergerak, Ragnarok dimulai. Ketika sangkakala Gjallarhorn berbunyi, Surd akhirnya bangkit. Inilah Ragnarok. Surd mimpin pasukan raksasa api keluar dari Muspelheim. Langkahnya membakar setiap jengkal tanah yang dia injek. Saat dia ngelewatin Bifrost, jembatan yang hubungin alam dewa dan manusia hancur jadi debu.
Surd bawa Surtalogi, pedang api yang cahayanya menenggelamkan sinar bintang. Disinilah kita ngelihat peran vitalnya sebagai sang pembersih. Di medan Ragnarok, para dewa ngadepin takdir mereka satu persatu. Odin dimakan Fenrir, Thor saling bunuh sama Jormungand, Tyr dan Garm tewas bersama, dan Surd ketemu dengan dewa Freyr, dewa kesuburan, cahaya, dan kehidupan. Tapi ironisnya, Surd kehilangan pedang legendarisnya karena cinta. Dia ngelepasinnya demi menikahi Gerd. Di hadapan Surd yang membawa pedang kosmik, Frey maju tanpa senjata. Pertarungan di medan perang Vigrid itu berlangsung singkat, padat, jelas. Api melawan kehidupan, dan kehidupan otomatis lenyap terbakar. Dengan kematian Freyr, simbol kesuburan dan kemakmuran, dunia juga ikut padam. Setelah para dewa udah kalah, Surd nggak berhenti. Dia ngayunin pedangnya ke segala arah. Langit terbakar, gunung runtuh, laut mendidih, Yggdrasil terbakar dari akar sampai pucuknya. Seluruh dunia, Asgard, Midgard, Jotunheim lenyap dilalap api Muspelheim. Dan Surd udah menunaikan perannya. Sekhmet dan Montu. Di tanah para Firaun Mesir nggak ada sosok tunggal dewa-dewi perang kayak Ares, Mars, atau Tyr, tapi yang mendekati adalah dua dewa-dewi ini, Dewa Montu dan Dewi Sekhmet. Montu nih dewa perang atau militerisme. Dia lahir sebagai dewa lokal di wilayah Thebes, berkepala elang atau banteng, bawa tombak, busur, dan pedang. Montu mewakilkan keberanian prajurit, disiplin pasukan, strategi, dan keberanian kolektif. Para Firaun Agung kayak Ramses II itu mengklaim kalau di tengah panasnya pertempuran Kadesh, jantung mereka berdetak kayak jantung Montu. Montu nih simbol kemenangan melalui disiplin. Bagi bangsa Mesir, Montu adalah pengingat kalau seorang pejuang itu harus setajam elang dan sekuat matahari fajar. Dia adalah dewa yang mastiin bahwa perbatasan Mesir tetap aman dari kekacauan luar. Terus gimana dengan Dewi Sekhmet? Semuanya bermula saat umat manusia berhenti menghormati Ra, sang dewa matahari. Ra yang murka itu gak ngirimin petir, tapi dia menciptakan Sekhmet dari sinar matahari, darah, dan api ilahi. Lahirlah Dewi berkepala singa betina, bermata menyala, tubuhnya wanita, nafasnya membawa wabah. Sejak awal, Sekhmet bukan dewi perang defensif. Dia ini adalah senjata pemusnah, manifestasi dari panas matahari yang menghanguskan. Dia turun ke bumi dengan satu perintah, beri pelajaran pada manusia. Tapi Sekhmet kehilangan kendali nih. Dia mulai bantai semua orang yang dia temuin, minum darah mereka, dan dia party di atas kehancuran. Buat dia, perang ini tuh kayak total cleanse, pembersihan total. Ra sendiri sampai ketakutan ngelihat ciptaannya. Dunia hampir berakhir dalam rahang sang singa betina. Sampai para dewa harus menggunakan tipu muslihat yang paling aneh dalam sejarah. Dimabokin. Buat nyetopin Sekhmet, Ra merintahin pembuatan 7.000 tempayan bir yang diwarnai merah kayak darah. Sekhmet yang haus darah minum semua bir itu sampai mabuk berat dan tertidur selama 3 hari. Pas dia bangun, amarahnya udah reda dan dia berubah jadi Bastet, dewi kucing yang lembut. Setelah itu, Sekhmet jadi dewi perang kerajaan, pelindung Firaun di medan tempur, pembawa wabah bagi musuh. Patung Sekhmet dibuat ribuan jumlahnya, terutama sama Amenhotep yang ketiga buat meredam wabah dan nenangin amarah Dewi Singa. Dalam masa damai nih, Sekhmet bertransformasi jadi Bastet, dari singa jadi kucing oyen. Tapi ini bukan dewi berbeda, ini wajah lain dari Sekhmet. Saat perang datang, singa itu bangkit lagi. Ogun. Dalam mitologi Yoruba, yakni wilayah Nigeria, Benin, dan Togo, Ogun adalah salah satu Orisha, entitas ilahi yang menjembatani Olodumare atau dewa tertinggi dengan Ae, dunia manusia. Dalam mitos penciptaan Yoruba, para Orisha pengen turun dari langit ke bumi. Tapi bumi masih liar, hutannya lebat, masih banyak rawa, masih banyak kekacauan. Nggak ada satupun Orisha mampu membuka jalan. Ogun maju, bawa parang besi, nebas hutan kosmik, buka jalur pertama antara langit dan bumi. Karena itu Ogun disebut Onire, sang pembuka jalan. Ogun dikenal keras, pendiam, gampang marah. Kisah paling terkenal terjadi pas dia lagi jadi raja di kota Ire. Rakyat ngelanggar sumpah dan hukum. Dalam amarahnya, Ogun yang lagi mabok dan egonya tinggi banget, dia bantai rakyatnya sendiri. Darah pun mengalir di jalan. Pas sadar, dia gak minta maaf. Dia nancepin pedangnya ke tanah, bersumpah gak akan tinggal bareng sama manusia. Dia pun narik diri ke hutan dan gunung. Bagi rakyat Yoruba,
Ogun mewakili teknologi. Dia ngajarin manusia bahwa dengan alat yang tepat, alam yang ganas tuh bisa ditaklukin. Dia nih dewa bagi para pandai besi, tentara, bahkan sopir taksi di era modern sekarang loh. Di Nigeria, bahkan sampai saat ini, kecelakaan jalan sering disebut Ogun minta korban. Ninurta dan Nergal. Di awal mitologi Sumeria, Akkadia, alam semesta belum stabil. Bumi dan langit ada, tapi kekacauan masih mengintai dalam bentuk monster kosmik, bencana alam, wabah kekeringan, dan peperangan antar kota. Buat menjaga keseimbangan itu, para dewa besar kayak Enlil itu tuh butuh algojo ilahi, bukan hakim tapi eksekutor. Dari sinilah muncul Ninurta, putra Enlil sebagai dewa perang, dewa pertanian, dan senjata ilahi. Dia adalah definisi pahlawan prototipe sebelum Heracles atau Thor. Dia bawa senjata berupa gada hidup bernama Sarur yang bisa ngobrol, ngasih nasihat, bahkan memata-matai musuh. Musuh terbesar Ninurta adalah Asak atau Asaku, monster batu, simbol kekeringan, wabah, dan gunung beracun. Kehadirannya bikin sungai ngering dan manusia sakit. Ninurta awalnya ragu nih, tapi Enlil support dia. Terjadilah perang dahsyat, badai, banjir, dan gempa kosmik. Akhirnya Ninurta pun bunuh Asak. Setelah menang, Ninurta menata ulang dunia. Gunung dibentuk dari tubuh Asak, sungai diarahin, irigasi diciptain. Jadi perang Ninurta itu ngelahirin peradaban. Inilah sebabnya dia juga disembah sebagai dewa pertanian dan kesuburan pasca perang. Seiring waktu, pusat kekuasaan Mesopotamia bergeser dari Sumeria ke Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Peperangan makin brutal, wabah dan penyakit makin sering. Disinilah muncul figur lain, Nergal. Kalau Ninurta adalah perang untuk menata ulang dunia, maka Nergal adalah perang yang membakar dunia dan destruktif. Matahari yang terik di musim panas, yang bawa wabah dan menggagalkan panen, itu sering disimbolisasikan sebagai Nergal. Rakyat memuja Ninurta pas bangun peradaban dan ekspansi, tapi berdoa ke Nergal saat ada wabah dan perang gede. Salah satu kisah paling terkenal, para dewa lagi ngadain pesta di langit. Ereshkigal, Ratu Dunia Bawah, gak hadir. Utusan pun dikirim ke dunia bawah. Semua dewa hormat kecuali Nergal. Ereshkigal murka, Nergal dihukum. Dia harus turun ke dunia bawah. Di sana terjadi plot twist. Nergal kan gak mau tunduk. Dia dobrak gerbang neraka dan dia ngancam Ereshkigal. Bukannya bertumbuk, mereka malah jadian. Plot twist abis. Akhirnya Nergal jadi suaminya Ereshkigal dan bersama-sama mereka memerintah dunia kematian. Hachiman, beda dari Ares, Athena, atau Sekhmet yang lahir sebagai dewa, Hachiman ini punya asal-usul yang manusiawi. Menurut tradisi Shinto Buddha Jepang, Hachiman adalah roh yang didewakan dari Kaisar Ojin pada abad ke-4 Masehi, seorang kaisar legendaris Jepang awal. Ojin dikenal sebagai pelindung negeri Yamato, pemimpin ekspansi, dan figur ayah bangsa. Setelah wafat, roh Ojin gak menghilang, tapi terus hadir sebagai pelindung Jepang. Masyarakat mulai memuja dia sebagai Hachiman, dewa yang melindungi garis keturunan kaisar dan kedaulatan negara. Pada awalnya Hachiman ini bukan dewa perang, dia adalah penjaga negeri, pelindung rakyat, dan penjamin stabilitas. Tapi Jepang masukin era konflik, perebutan wilayah, perang antar klan, dan lahirnya kelas samurai. Nah, dalam situasi ini, sosok Hachiman berevolusi nih. Dia nggak berubah jadi dewa yang brutal, tapi dia jadi dewa yang merestui perang yang bener. Bela negeri, menjaga kehormatan, dan negakin sumpah. Pada abad ke-8 ketika agama Buddha masuk ke Jepang, itu terjadi ketegangan antara dewa lokal atau kami dan ajaran baru. Hachiman jadi diplomat pertama. Dia dikabarin ngasih ramalan kalau dia bakal melindungi pembangunan patung Buddha raksasa di Nara atau Todaiji. Dan sebagai imbalannya, dia dikasihin gelar Hachiman Dai Bosatsu atau Bodhisattva Agung Hachiman. Ini tuh momen penting di mana perang Shinto ketemu dengan perdamaian batin Buddhisme. Ketika kelas samurai muncul, ketika periode Heian akhir Kamakura, Hachiman diangkat sebagai Ujigami, dewa pelindung klan. Klan Minamoto atau Genji itu salah satu klan samurai terkuat, mengklaim diri sebagai keturunan Kaisar Ojin. Mereka pun bangun kuil Surugaoka Hachiman-gu di Kamakura yang jadi pusat spiritual para prajurit. Disinilah Hachiman jadi dewa perang nasional Jepang. Perang Genpei pada tahun 1180-85 antara Minamoto versus Taira, perang saudara terbesar Jepang klasik dalam kronik Heike Monogatari, menyebutkan kalau Hachiman ngasih pertanda arah angin, cuaca, dan moral pasukan. Kemenangan Minamoto dianggap sebagai restu dari Hachiman.
Dan setelah Minamoto menang, berdirilah Keshogunan Kamakura, samurai resmi yang menguasai Jepang. Puncak kekuatan Hachiman terjadi saat invasi Mongol tahun 1274 dan 1281. Ketika armada raksasa Kublai Khan hampir naklukin Jepang, sebuah badai besar datang dan nyapu bersih kapal musuh. Rakyat percaya badai ini adalah kamikaze atau angin dewa yang dikirim sama Hachiman. Sejak saat itu Hachiman bukan lagi sekedar dewa perang klan, tapi dewa pelindung nasional Jepang. Dewa perang Korea. Mitologi Korea berkembang dari syamanisme Korea, pengaruh Taoisme, pengaruh Konfusianisme, dan pengaruh Buddhisme. Dalam sistem ini, perang bukan domain satu dewa. Perang adalah akibat dari disharmoni kosmik. Akibatnya, fungsi dewa perang terpecah ke beberapa figur. Daripada disebut dewa perang, lebih tepat kalau disebut sebagai roh jenderal, Janggun Shin. Asal-usulnya adalah roh jenderal legendaris atau pahlawan militer yang didewakan setelah wafat dan disembah dalam syamanisme Korea. Dua contoh yang paling terkenal. Yang pertama, Jenderal Choyong, pahlawan dari era Goryeo. Dia sangat jujur dan gak terkalahkan sampai dia dihianati dan dieksekusi. Rakyat muja dia sebagai dewa perang yang ngasihin perlindungan dan keadilan. Kedua adalah yang paling terkenal nih, Jenderal Yi Sun-shin, laksamana laut yang legendaris. Meskipun dia nih tokoh sejarah yang nyata, tapi dalam banyak praktik syamanisme, rohnya dipanggil sebagai pelindung dari ancaman luar. Satu lagi nih, ada tokoh dewa perang Korea, hidup sekitar 4.700 tahun yang lalu, di masa pemerintahan Baedalguk. Chiu naik sebagai raja ke-14 di zaman ketika orang lain masih perang sama tulang dan batu. Chiu dikisahin udah nemuin rahasia metalurgi. Dia nempas senjata dari tembaga dan besi. Bayangin musuh pakai batu dan kayu, dia pakai batu zirah logam berkilau di tengah medan tempur. Musuh-musuhnya pasti bilang, wah ini orang pakai cheat. Legenda mengatakan Chiu punya kemampuan buat ngendaliin cuaca. Dalam pertempuran besar melawan Kaisar Kuning, Chiu nyiptain kabut yang tebel, setebel muka koruptor. Dengan ini selama perang 10 tahun dia menangin 72 pertempuran. Sayangnya pada akhirnya dia kalah dan dieksekusi sama Kaisar Kuning. Tokoh Chiu ini masih abu-abu dan kontroversial, antara tokoh nyata atau cuma legenda. Dia juga jadi rebutan Tiongkok dan Korea. Masing-masing mengklaim kalau Chiu adalah dewa perang mereka. Siapa sih yang pengen perang? Pastinya gak ada yang mau ya. Untungnya kita hidup di Indonesia yang relatif aman dari perang. Coba bayangin kalau kamu terlahir di Palestina. Gak kebayang deh, tiap hari dengerin suara ledakan. Coba juga kalau kamu lahir di masa kolonial, kamu harus perang lawan penjajah. So, selalu ingat ya gigs, buat bersyukur setiap hari. Dan kalau ada rezeki, boleh bantu para korban perang dan bencana ya. Kita doain semoga perang-perang yang saat ini terjadi bisa segera reda dan gak ada lagi tambahan korban jiwa. Amin. So, that's it. Seperti biasa, ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Tapi di satu sisi, itu harus dilakuin dengan tapi di satu sisi, tapi nggak menghormati dia. Nggak ada beda aja. Tapi